Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur, saya Desi Lisdayanti dari SMP Negeri 1 Warung Kondang. Saya Eka Maslianti dari SD Negeri Palasari. Saya Dede Emilda dari SMP Negeri 1 Gekbrong. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Apa kabarnya nih siang ini, Bu Desi? Alhamdulillah luar biasa, saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Desi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan observasi coaching. Hari ini saya akan bertugas sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Desi sebagai coach dan Bu Eka sebagai coachingnya. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Ya, kita mulai ya. Nah, sebelum mulai coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini nanti saya akan melihat coach dan coachee, kemudian saya akan amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa nanti Bu Desi juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Desi sebagai coach adalah pertama, kompetensi apa yang akan Bu Desi kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian kompetensi mana yang akan Bu Desi kembangkan secara lebih spesifik di observasi kali ini? Ya, untuk pertanyaan Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi yang terakhir, Bu ya, indikator apa yang ingin Bu Desi kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, proses coaching kali ini saya berharap, saya ingin sekali kalau coaching saya ini dapat menemukan solusi dari masalahnya, Bu. Dia juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke, sekian dulu ya Bu Desi untuk praobservasi kita hari ini. Nah, sekarang silahkan Bu Desi dan Bu Eka melakukan coaching. Saya nanti akan mengamati. Ya, terima kasih kesempatannya, Bu. Ya, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Eka hari ini? Sebetulnya baik sih, Bu, cuman ya agak sedikit gelisah aja, agak-agak gimana gitu hati teh. Iya, memang sepertinya terlihat ya, Bu, dari raut muka Ibu sedang ada kegelisahan. Betul. Ada yang bisa saya bantu Bu Eka dengan kegelisahan Bu Eka ini? Iya, Bu, memang saya ingin sharing, sudah lama sebetulnya, tapi kan mungkin kita baru ketemu hari ini, Bu. Iya. Nah, sebelum kita bercakap-cakap nih Bu Eka, dari percakapan kita nanti kira-kira apa harapan yang pengen Bu Eka dapatkan? Ya, sebetulnya harapannya sih ada solusi yang terbaik ya, Bu ya, dan juga bisa merubahlah masalah-masalah yang saya hadapi ini dari asalnya misalnya masalahnya besar menjadi lebih kecil, begitu saja, Bu. Nah, sebetulnya ini permasalahan Bu Eka ini? Permasalahannya kan seperti yang sering kita lakukan pada saat rapat ya, kita juga sering membahas ini sebetulnya. Hanya saja sekarang saya ingin lebih intens lah, lebih spesifik gitu curhat sama Bu Desi. Saya kan ada tiga orang siswa nih, Bu, anak-anak kelas 5 yang belum lancar membaca. Sedangkan kan sekarang kita mau naik ke kelas 6 gitu ya. Sedangkan mereka masih tersendat-sendat membacanya. Itu, Bu, masalahnya.
Nah, dari permasalahan tadi, apakah sudah diidentifikasi oleh Bu Eka kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Sudah Bu, sudah diidentifikasi. Sebetulnya kan anak-anak itu kalau tidak salah anak-anak pas masuk sekolah pada saat COVID ya Bu ya. Jadi mereka sering banget gitu belajar di rumah. Dan kita sendiri tahu kalau namanya belajar di rumah tidak orang tua murid tidak dengan 100% begitu ya memberikan pengajarannya seperti halnya kita begitu Bu. Kemudian setelah saya identifikasi lagi anak-anak ini kan tidak mempunyai orang tua lengkap begitu ya Bu ya, mohon maaf. Kebanyakannya anak yatim, kemudian ibunya bekerja jauh dan mereka ini tinggal bersama nenek dan pamannya. Kita tahu namanya juga tinggal bersama orang lain atau wali, seperti apa lah Bu perhatiannya. Seperti itu. Iya Bu. Nah, kira-kira menurut pengamatan Bu Eka, kenapa siswa tersebut sampai saat ini masih belum lancar membaca? Sebetulnya disebabkan seperti tadi ya Bu ya, karena anaknya kurang perhatian, adanya juga lingkungannya juga tidak mendukung dia untuk belajar begitu. Kemudian namanya juga anak ya Bu ya, kadang lebih banyak fokusnya main, apalagi sekarang ada gadget, mainnya ke situ aja dan tidak mau mereka motivasi dari dalam dirinya juga sudah sangat turun begitu Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan dari siswa tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan seperti yang Ibu harapkan juga ya, perhatian dari orang tua, dari lingkungan juga mendukung begitu Bu. Kemudian yang terpenting kan motivasi dari dirinya. Nah itu yang sangat sulit begitu Bu, saya tanamkan motivasi dalam diri anak begitu. Iya betul sekali Bu Eka. Iya. Apakah ada yang bisa Bu Eka lakukan untuk meningkatkan motivasi tersebut? Sebetulnya ada Bu, udah beberapa kali saya coba. Saya kan meluangkan waktu ya Bu di luar jam pelajaran. Saya mengadakan les membaca untuk mereka. Kadang pada saat les Bu, saya kasih permen, saya kasih makanan ringan supaya dia mau begitu Bu. Kemudian kan kita juga ada kerjasama dengan yayasan ya Bu untuk meningkatkan anak giat membaca. Itu juga sudah saya lakukan. Saya membuat kemitraan dengan yayasan tersebut dan yayasan tersebut sudah menurunkan gurunya untuk membantu anak mau belajar membaca. Itu sudah Bu. Biasanya jadwalnya setiap seminggu itu 3 kali Bu. Nah kira-kira selain itu apakah ada metode pembelajaran atau hal lainnya yang pernah berhasil nih dilakukan oleh Ibu di kelas? Pernah Bu, saya kan setahap demi setahap dari mulai bacalah 1, bacalah 2, kemudian ada juga teknik ya buku dan video 60 jam lancar membaca. Nah itu sudah saya terapkan, ya sedikit-sedikit ada sih Bu perkembangan meskipun tidak sesuai target saya begitu Bu. Nah sekarang jika kita ambil rating ya Bu dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Eka seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah tadi Ibu sampaikan itu untuk meningkatkan kemampuan membaca anak? Karena menurut saya ya belum mencapai target, paling 7 sampai 8 Bu. Iya alhamdulillah ya Bu. Iya, sudah bagus. Iya justru itu Bu. Nah sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk meningkatkan kelancaran membaca murid Ibu? Rencana saya ke depannya sih saya akan berkomunikasi lebih aktif pertama dengan orang tua, dengan walinya ya Bu, karena mereka di sini hanya dengan walinya. Kemudian saya juga meminta bantuan nanti dari ibu kelas yang barunya, jadi dari guru kelas 6. Saya akan intens berkomunikasi dengan mereka. Jadi siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau merencanakan ini? Kalau untuk merencanakan ini sudah jelas Bu dari saya, dari Ibu juga, dari kita semua, kemudian dari orang tua murid atau wali, kemudian juga dari guru kelas 6-nya. Akan saya ajak kolaborasi semuanya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa. Amin. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini Bu? Sebetulnya sudah mulai ya Bu ya, sedikit demi sedikit, hanya saja barangkali dengan keterbatasan waktu juga gitu. Kalau komunikasi dengan wali kelas yang baru sudah Bu, hanya saja barangkali belum ada waktu untuk intens dia melaksanakan observasi ataupun melaksanakan asesmen terhadap siswa tersebut. Komitmen seperti apa nih Bu yang akan dilakukan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, saya setiap hari akan mengecek
sampai sejauh mana siswa tersebut les membaca, akan mengecek kepada guru kelasnya yang baru begitu Bu. Iya, jadi Bu Eka setiap hari akan mengecek. Betul. Ya. Nah, Betul. untuk ini dukungan dari pihak kamu Ibu butuhkan ada mungkin? Seharusnya sih dukungannya dari orang tua sih Bu ya. Jadi kemudian saya juga kemarin sudah japri ke orang tuanya, harap ada perhatian yang lebih karena ini anak udah di kelas 6 mau ujian masa belum bisa membaca. Saya udah kok Bu menjapri ke orang tuanya, meskipun katanya sih yang satu kerja di Singapura gitu jadi TKW, yang satu juga ke Saudi, tapi saya tetap melaksanakan komunikasi itu Bu. Iya, baik, tidak apa-apa ya Ibu. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana sesuai dengan harapan Ibu dan juga bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Eka setelah mengobrol barusan? Ya kalau udah curhat sih biasanya tenang ya Bu ya. Gitu ya, tenang, enak, jadi nggak mumet gitu Bu pokoknya nih di dalam pikiran saya. Apa ada hal lain yang ingin Bu Eka sampaikan? Tidak Bu, untuk sekarang sih cukup karena yang mengganjal ya hanya itu saja Bu, anak yang bisa baca. Ibu pokoknya nggak bisa membaca itu kan sesat ya Bu ya. Aduh, tidak bisa membaca sesat di jalan Ibu. Iya. Syukurlah kalau begitu ya Bu Eka ya. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Eka. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Eka ya. Betul. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi Bu Eka. Iya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mohon ke kelas dulu ya Bu ya. Mangga, sama-sama Bu Eka, mangga silakan kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah tadi Bu Desi sudah melakukan coaching dengan Bu Eka ya. Iya betul Bu. Ya. Sebelum penutupan ini saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. Nah, dari observasi tadi Ibu Desi sama Bu Eka ya tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan pada coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai. Nah, pada coaching ini terkait indikator yang ingin Ibu capai, apakah setelah melakukan coaching tadi indikator tersebut sudah tercapai? Alhamdulillah ya Bu ya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching ini dengan alur tirta. Saya juga tadi sudah menanyakan tujuan pembicaraan, kemudian juga mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta yang tadi sudah saya ikuti itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya, juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Menurut saya dari hasil observasi tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan benar. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan proses coachingnya juga alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan barusan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah cara melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Terutamanya dalam mengikuti alur tirta, juga dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, mungkin cukup sekian dulu percakapan untuk pasca observasi kali ini ya Bu Desi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan semoga observasi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dede. Pagi juga Bu Eka. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Dede hari ini akan melaksanakan coachingnya. Iya betul. Oke, dengan Bu Desi kalau tidak salah. Iya. Dari sebelum dimulai proses coachingnya di sini
kebetulan saya berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu. Namun sebelum Ibu memulai coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian coaching tersebut. Penilaiannya di sini berupa kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, lalu memiliki prinsip-prinsip sebagai coach. Nah, saya juga sebetulnya percaya Bu Dede sudah mempunyai konsep-konsep tersebut di dalam Ibu Dede, di dalam diri Bu Dede ya. Tetapi di sini juga Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta seperti tujuan coaching itu untuk apa, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan itu merupakan penilaian-penilaian dalam untuk mengobservasi nanti bersama Ibu Desi. Baik, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, dalam proses coaching ini mana yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Ya. pertama presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian Ibu, alhamdulillah ya berarti Ibu sudah memiliki kompetensi tersebut, luar biasa sekali. Yang kedua, dari kompetensi mana yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan dan akan Ibu amati? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir Bu, dari indikator ketercapaiannya, tolak ukur untuk penilaian yang akan Ibu kembangkan serta Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan ini bersama ini seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin agar coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, terima kasih Ibu ya. Sekarang mungkin silahkan kita mulai dulu coachingnya bersama Ibu Desi. Ibu Desi ini udah hadir? Ya, kita mulai saja ya Bu Desi ya untuk coaching kali ini. Ya, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dede. Selamat siang. Apa kabarnya nih hari ini? Siang juga Bu. Alhamdulillah saya lumayan sehat Bu. Namun agak sakit tenggorokan saja. Oh iya, tak apa-apa ya Bu. Nanti mudah-mudahan tenggorokan Ibu cepat sembuh lagi. Amin. Ya. Nah, alhamdulillah ya pada saat ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan proses coaching kali ini. Iya Ya. Bu. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa kegelisahan atau permasalahan yang dirasakan oleh Bu Desi? Ya, jadi saya ini memiliki sedikit masalah ya Bu Dede ya. Walaupun sedikit, tapi tetap saja mengganggu pikiran saya Bu. Kalau Ibu Dede tidak sibuk, mungkin Ibu memang mau mendengarkan cerita saya Bu. Ya, tidak Bu Desi. Saya sangat senang sekali ya Bu Desi mau menceritakan permasalahannya. Nah, kira-kira apa harapan dari percakapan kita ini? Harapan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya berbicara dengan Ibu Dede, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memang apa permasalahannya? Jadi gini Bu Dede, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu seperti tidak bersemangat karena dia suka masuknya terlambat Bu. Terus ketika saya sudah mulai pembelajaran, dia itu sering isi ke toilet Bu. Seperti itu Bu Dede. Dari permasalahan tadi, apakah sudah diidentifikasi? Kenapa terjadi hal seperti itu? Tentu saja Bu sudah, saya sudah memanggil anak tersebut dan sudah menanyakan penyebabnya. Dia sepertinya memang tidak semangat dengan pelajaran saya Bu. Dari pengamatan, kenapa siswa tersebut melakukan hal itu? Setelah saya amati dan juga menanyakan ke muridnya langsung ya Bu, ternyata anak tersebut memang tidak suka dengan pelajaran IPA. Katanya pelajaran IPA itu memang banyak bacaan yang harus dihafal, terus juga banyak hitungan yang rumit katanya Bu, seperti itu.
Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan pada siswa tersebut, Bu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, sama seperti teman-teman murid yang lainnya, Bu. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Karena berdasarkan pengamatan saya ya Bu, mungkin saya memang kurang menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid tersebut ya Bu, sehingga kebutuhan murid tersebut tidak terpenuhi. Hal ini mungkin menyebabkan anak tersebut jadi tidak semangat pelajaran saya. Jadi mungkin saya harus menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu. Ya, baiklah. Jika kita rating ya Bu, dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode untuk menarik minat belajar siswa tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu ada di peringkat 8 atau 9 sepertinya Bu. Oh, sudah bagus berarti ya, Bu. Iya. Nah, berikutnya rencana apa yang akan dilakukan Ibu dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi rencana yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang diselingi dengan ice breaking atau game atau ya yang menarik lah pokoknya Bu. Misalnya pembelajarannya itu saya bagi muridnya menjadi 4 kelompok, kemudian satu persatu kelompok saya panggil ke depan. Ketika anak yang berbaris di depan, anak tersebut saya kasih pertanyaan. Kemudian ketika dikasih pertanyaan yang bisa menjawab diperbolehkan duduk kembali, dan yang tidak bisa menjawab baris lagi ke belakang. Nah, secara tidak langsung kan murid itu akan membaca Bu. Nah, seperti itu. Walaupun itu melalui game, sepertinya itu akan bisa meningkatkan motivasi anak Bu. Ya, bagus sekali ya apa yang sudah diterapkan sama Bu Desi. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau merencanakan hal tersebut? Ya, yang membantu saya menyusun rencana ini sudah pasti ada kepala sekolah saya Bu, kemudian juga rekan-rekan guru sejawat saya di sekolah. Dan tentu saja saya akan mengkomunikasikan ini kepada orang tua wali murid tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merencanakannya? Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya akan membutuhkan waktu, karena memang segala membutuhkan proses ya Bu ya. Kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya saya akan menerapkan secepatnya Bu. Mungkin besok saya sudah mulai menerapkan ini Bu, supaya murid bisa mendapatkan hak mereka untuk belajar, sehingga terlaksananya pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan baik oleh murid maupun oleh saya. Ya, baik ya. Sebaiknya ya Bu Desi lakukan secepatnya ya. Iya Bu. Komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencananya berjalan dengan baik Bu? Mungkin saya harus konsisten ya Bu ya, secara terus-menerus menerapkan pembelajaran yang bervariatif yang menarik bagi murid. Kemudian saya juga harus selalu mengupgrade informasi dan kompetensi saya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah saya maupun di luar sekolah saya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan agar dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas nanti itu diharapkan dirindukan oleh murid-murid saya, seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan rencana Bu Desi ini bisa terrealisasi secepatnya ya. Oke. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah dukungan sarana dan prasarana sudah saya dapatkan Bu. Dukungan moral juga saya sudah peroleh dari Bapak KS dan dari rekan-rekan guru sejawat saya. Mungkin dari internal diri saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya Bu. Oke, baiklah ya. Bagus sekali ya apa yang sudah direncanakan Bu Desi dan juga komitmen Bu Desi. Nah, sekarang perasaan Ibu setelah melakukan percakapan barusan ini bagaimana? Saya merasa lega Bu, saya senang sekali Bu. Saya merasa saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya dari hasil perbincangan ini Bu. Apa ada hal lain lagi yang ingin Bu Desi tanyakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu karena mau mendengarkan cerita saya. Saya jadi bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu. Terima kasih ya Bu Dede. Perasaan dari saya sebagai coach senang sekali ya bisa mendengarkan permasalahan yang Bu Desi sampaikan tadi.
sehingga dapat berbagi untuk kedepannya ya. Semoga juga nanti kedepannya solusi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Desi ini mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dede ya. Assalamualaikum Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah Ibu ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Desi. Nah, sebelum ditutup mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi ini. Nah, dari observasi yang tadi Ibu laksanakan ada beberapa pertanyaan terkait indikator yang ingin Ibu capai. Nah, terkait indikator yang Ibu capai, apakah setelah melakukan coaching tadi ada tidak indikator-indikator yang menurut Ibu udah nih aku capai gitu, seperti itu Bu? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur perintah, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur perintah tersebut dapat menggali coaching untuk bisa menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Ya, luar biasa Ibu ya. Menurut saya juga dari hasil observasi tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan proses coachingnya juga tadi saya lihat sudah sangat sesuai ya Bu ya dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah Ibu lakukan barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya, yaitu saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang proses tirta ini, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Iya, luar biasa sekali Ibu ya proses coachingnya, dan karena ini sudah beres kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga pasca observasi kali ini ke depannya kita akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan semoga coaching ini dan observasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri dulu sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah melaksanakan coaching. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Desi. Selamat siang Bu Eka. Gimana kabarnya siang ini? Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik. Sudah selesai sholatnya Bu Eka? Sudah. Oh Ibu baru ketemu semakin cantik ya. Terima kasih Bu Eka juga sudah semakin cantik saja. Amin Ibu. Nah, hari ini kan Bu Eka akan melakukan coaching dengan Ibu Dede. Tapi sebelum Bu Eka melakukan coaching, saya akan berperan sebagai observer. Jadi sebagai tahap awalnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Eka. Pertama-tama, sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu rutin penilaian kita hari ini. Jadi coaching kita hari ini, Bu Eka sebagai coachnya dan nanti Bu Dede sebagai coachingnya. Nah, nanti coach dan coaching ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rutin penilaiannya Bu Eka. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian juga nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan juga bagaimana nanti coachingnya menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, coaching yang nanti dilakukan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Kompetensi yang akan saya kembangkan tentu saja ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Iya, dari kedua kompetensi yang dikembangkan ini, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang secara spesifiknya sih saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya bisa menggali potensi dari coach saya, sehingga saya bisa mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang saya temui. Iya. Nah kemudian yang terakhir ya Bu ya, Iya. sebelum Ibu memulai, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Indikator yang saya tuju adalah yang pertama, sebagai coaching saya menerapkan alur filter, kemudian secara lutut ya Bu, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching, dengan harapan kegiatan observasi ini dapat melaksanakan coaching bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang dituju. Iya, bagus sekali Bu Eka. Baik Bu Eka, apakah Bu Eka sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Siap dong Bu. Ya, jika Bu Eka sudah siap, demikian dulu ya Bu ya praobservasi kita kali ini. Ya. Silakan Ibu bisa mulai melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Eka. Selamat siang Ibu. Aduh sudah berseri-seri, entah berseri-seri, entah Ibu ada masalah ya Bu ya. Siang juga Bu Eka. Ya, alhamdulillah siang ini saya bersemangat sekali. Iya. Ada semangatnya dan juga ada sedikit masalah sepertinya ya Bu ya. Ibu kalau tidak salah hari ini mengajak saya untuk berdiskusi ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu? Saya ingin berdiskusi mengenai cara menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik pada saat pembelajaran di kelas Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Tujuan diskusi kita hari ini inginnya Bu Dede itu seperti apa Bu dari tujuan kita ketemu ini? Mudah-mudahan setelah kita melakukan diskusi ini saya dapat pencerahan Bu. Jadi pembelajaran yang dapat menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik itu seperti apa gitu Bu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih memotivasi peserta didik supaya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Iya. Jadi di sesi tanya jawab kita hari ini Bu Dede inginnya tidak bingung lagi begitu ya dengan pembelajaran yang dapat menumbuhkan partisipasi anak di kelas ya Bu ya. Ya betul sekali Bu. Sejauh ini Bu Dede itu bingungnya di segi yang mananya ya? Mungkin saya masih merasa bingung di proses pembelajarannya. Apakah cara saya mengajar itu atau menyampaikan materi itu sudah betul-betul dipahami oleh siswa atau belum? Oh gitu. Kalau boleh direntang nih Bu, sudah betul atau tidaknya Ibu dalam mengajar atau menyampaikan materi kepada peserta didik dari 0 sampai 10, keyakinan Bu Dede ada di rentang yang mana nih? Kan kalau 0 berarti tidak yakin, kalau 10 betul-betul yakin. Jadi ada di yang mana Bu posisinya? Ya kira-kira ada di rentang 7. 7. Sejauh ini berarti kekuatan apa yang sudah Bu Dede punya? Yang Bu Dede merasa sudah seyakin itu ada di rentang 7 itu sudah cukup bagus loh Bu. Saya sudah merasa yakin mungkin di metode pembelajaran yang saya terapkan. Karena saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran ya, tapi sampai sejauh ini hasilnya belum maksimal, belum sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Tapi di sini saya perlu fasilitas konsultasi juga kepada orang-orang yang lebih paham tentang bagaimana cara menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik di saat pembelajaran di kelas tersebut. Iya.
Oke, saya catat ya Bu ya, partisipasi aktif. Jadi ada tempat untuk bertanya ya Bu ya. Kalau yang menjadi kekhawatirannya apa Ibu? Ya, yang menjadi kekhawatiran saya takutnya peserta didik itu tidak bisa memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira solusi apa yang bisa Bu Dede munculkan untuk mengatasi masalah ini supaya peserta didik bisa lebih aktif lagi melaksanakan pembelajaran di kelas? Kira-kira apa yang mau dimunculkan sama Ibu? Pertama, mungkin saya akan mencoba model pembelajaran yang lain ya, yang bisa menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dengan lebih baik lagi. Kemudian saya akan memberikan tugas secara individu selain tugas kelompok supaya masing-masing peserta didik mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian yang kedua, saya akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah dan kurikulum atau guru lain yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik. Gini, tadi kan Ibu Dede menyebutkan kepala sekolah dan kurikulum. Itu kan Bu Dede punya ya, kepala sekolah, kurikulum, Bu Dede kan punya. Kenapa nggak konsultasi ke mereka? Sebenarnya bisa ya Bu, hanya saja kadang saya merasa sungkan Bu. Kenapa Sungkan karena mereka itu kan senior, Iya. kemudian usianya juga lebih tua di atas kita Ibu. Iya, betul. Kadang kagok. Tapi sampai sejauh ini respon mereka terhadap permasalahan Bu Dede gimana? Alhamdulillah respon mereka itu sangat baik ya. Mereka selalu mendukung saya dalam hal apapun. Berarti solusinya bisa dimulai dengan apa nih? Ya pertama dengan komunikasi dulu ya, yang lebih instan gitu, supaya rasa sungkan saya itu hilang. Kira-kira Ibu mulai kapan komunikasinya Bu? Ya secepatnya ya, mungkin dalam waktu dekat ini atau minggu depan setelah saya menyelesaikan tugas-tugas dulu. Sebetulnya kan komunikasi tidak harus langsung ya Bu ya. Kita bisa dengan online, dengan Jimit, dengan video call, dengan telepon atau dengan WA, itu bisa kita lakukan. Bagaimana kalau dengan secara online dulu ya? Sebetulnya bisa ya Bu, tapi kalau secara online itu kan waktunya terbatas, kemudian kurang leluasa, kurang nyantai Iya, betul. Berarti target di pekan ini Bu Dede akan memulai komunikasi lebih intens lagi tentang permasalahan yang Bu Dede hadapi. Kemudian kira-kira yang akan diajak untuk menguatkan Bu Dede biar makin percaya diri atau semakin lebih berani berkomunikasi itu bagaimana? Ya, mungkin saya nanti akan minta bantuan dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Oke. Dari percakapan kita, Bu Dede sudah punya komitmen untuk mengkomunikasikan permasalahan dengan kepala sekolah dan kurikulum. Nah nanti setelah Bu Dede berkomunikasi, kita coba diskusi lagi ya Bu ya. Siapa tahu kedepannya ada solusi dan saya pun ingin tahu dan ingin mendengar bagaimana kelanjutannya. Ya boleh Bu, mudah-mudahan hasilnya positif ya Bu ya. Insya Allah positif ya Bu. Dan untuk menghilangkan kegalauan Bu Dede tentang pembelajaran anak tadi di kelas, Bu Dede ada tempat untuk bertanya, yaitu dengan kepala sekolah, kurikulum, kemudian ada tempat sharing dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Bu Dede ini. Jadi apa yang dapat Bu Dede simpulkan dari percakapan kita hari ini? Mudah-mudahan saya mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan saya ini. Jadi kesimpulannya, untuk menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik pada saat pembelajaran di kelas, saya akan mencoba metode pembelajaran lain yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Selain memberikan tugas kelompok kepada peserta didik, saya juga akan memberikan tugas secara individu dan terus memberikan motivasi
motivasi juga kepada peserta didik supaya pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, luar biasa ya Bu ya dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita melakukan kegiatan ini, kita saling sharing, Bu Dede juga bisa menghilangkan kegalauan Bu Dede ya tentang pembelajaran di kelas. Kemudian apa yang benar atau perlu perbaikan dari percakapan kita ini, Bu Dede kedepannya akan melakukan aksinya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah atau kurikulum. Bahwa menurut saya bahwa penting sekali ya untuk berkomunikasi dan sharing sehingga kita bisa menemukan solusi terbaik atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dede? Saya rasa sudah cukup Bu. Ya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu tadi Ya, sama-sama. untuk bisa berdiskusi pada hari ini. Betul ya. Terima kasih Bu Dede juga atas kepercayaannya sudah sharing dengan saya. Mungkin Bu Dede mau ke kelas lagi, silakan. Ya, saya permisi dulu ya. Iya, boleh. Kelas lagi. Iya, ya. Terima kasih Bu Dede. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada Bu. Permisi Bu. Iya. Iya, Bu Eka barangkali. Alhamdulillah ya Bu Eka. Ya. Jadi barusan Ibu Eka sudah melakukan coaching dengan rekan guru Bu Eka yang bernama Ibu Dede. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Betul Bu. Nah sekarang sebelum penutupan Ibu Eka, saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu di pasca observasi ini ya. Nah yang pertama pertanyaannya adalah apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada coaching barusan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Dari coaching ini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan ya dari coachingnya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coaching untuk bisa menceritakan permasalahannya dan kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Iya betul sekali, memang dari pengamatan saya tadi juga menurut saya sebagai observer ya Bu Eka ya, pada proses coaching tadi Bu Eka dengan Ibu Dede itu sudah berjalan dengan baik. Saya juga sudah melihat proses alur Tirtanya itu sudah sangat sesuai sekali dengan alur Tirta, dan juga sudah terlihat bahwa Bu Eka sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dede sehingga Bu Dede ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang tadi dilaksanakan ini sudah sesuai sekali dengan prinsip coaching yang Bu Eka. Selamat ya Bu Eka. Nah ini yang terakhir nih Bu Eka nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami tentang proses Tirta ini ya Bu ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Iya baik ya Bu Eka ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Eka ya. Iya Bu. Kalau begitu observasi kita hari ini saya tutup saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Selamat Bu Eka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu ya, mohon maaf sudah mengganggu. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik telah selesai kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.